Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mardiana SPD. Saya mahasiswa dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Universitas 11 Maret, mata pelajaran ekonomi. Berikut adalah video tentang wawasan kebinekaan global. Topik 3, berdamai dengan diri. Untuk memenuhi tugas PPG saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita memasuki materi, kita berdoa menggunakan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita, Noksa pimpin. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Noksa. Yang hari ini sudah hadir siapa? Hil ya. Alhamdulillah kalau berarti semuanya sehat. Oke, anak-anak, kita bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran hari ini tentang materi kita, yaitu wawasan kebinekaan global. Tetapi yang akan Ibu sampaikan hari ini itu pada topik 3, yaitu berdamai dengan diri. Mungkin anak-anak pernah mendengar, apa sih berdamai dengan diri itu? Bagaimana sih yang berdamai dengan diri itu? Artinya sebelum kita berdamai dengan sekitar, dengan teman, ya, dengan kiri kanan, kita terlebih dahulu berdamai dengan diri kita sendiri. Ketika kita sudah berdamai dengan diri kita akan tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kita lanjut. Pada pencapaian pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa harus mampu memahami konsep tentang ragam identitas. Ya, kalau ragam identitas berarti ragam identitas diri masing-masing. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih. Tahu dengan sikap welas asih? Tahu. Pernah mendengar? Pernah melakukan? Belum pernah? Nanti contohkan cara melakukan sikap welas asih. Kita masuk, ya. Kalian semua yang berada di ruangan ini sudah percaya diri belum? Belum. Siapa yang belum percaya diri? Katakan. Belum sepenuhnya percaya diri. Di sini, ketika kalian menjadi seorang pelajar ataupun di luar pelajar, ya, pernah tidak kalian menyembunyikan identitas diri kalian? Pernah. Mengapa disembunyikan? Ya, online itu. Maksudnya malu karena tidak wah. Yang lain selain dia yang menyembunyikan identitas diri, yang pernah? Ya, Raffi. Biar orang tidak tahu. Biar orang tidak tahu. Mestinya dengan identitas diri kita orang harus tahu, ya. Nah, yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Yang seperti disebutkan oleh Jian, karena tidak wah. Akhirnya malu, maka tidak pede. Yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri dengan menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitasmu? Pernah tidak? Yang ketiga ini muncul. Secara menyeluruh saya malu dengan diri saya. Pernah. Jadi sampai detik ini, ya, kalian belum merasa pede dengan diri kalian? Belum. Makanya saat itu kita bahas dengan materi yang berikut ini. Nah, di sini ada identitas masing-masing, ya. Kita mulai dari yang pertama. Ibu minta kalian ke depan, ya. Tahu kan dengan identitasnya, bisa membedakan. Ibu minta yang dia merasa jenis kelaminnya perempuan, dia berdiri di sebelah kiri, ya. Yang dia merasa laki-laki, dia berdiri sebelah kanan. Ayo, berangkat. Ya, kiri perempuan,
lanjut, next. Yang suka bakso sebelah kanan, yang suka mie ayam sebelah kiri. Ayo, yang suka mie ayam. Lewat depan nggak apa-apa, nak. Kita lanjut ya. Nah, yang ini. Yang merasa hitam sebelah kiri, yang merasa putih sebelah kanan. Ayo, yang coklat sebelah hitam ada. Rasanya putih masih hitam, tidak bisa. Saya putih. Berarti bunga yang putih. Bunga putih loh. Banyak yang putih, tidak percaya ini berarti. Next, ini putih, banyak yang putih. Kita lanjut ya. Nah, ada yang pemalu, ada yang pemberani. Yang pemalu posisi sebelah kanan, yang pemberani sebelah kiri. Ayo. Ayo. Yang malu-maluin ada nggak? Kita lanjut. Nah, jangan lihat gambarnya. Yang suka tempat keramaian posisi sebelah kiri, yang suka tempatnya sepi sebelah kanan. Ayo. Berarti dalam nyepi kamu nih. Kita lanjut ya. Permainan selanjutnya. Nah, yang suka motor sebelah kiri, yang suka mobil sebelah kanan. Ayo. Ayo. Karena motornya keren ya. Mobilnya keren. Kalau naik mobil buta. Kita lanjut. Nah, yang ini, yang suka musik pop sebelah kiri, yang suka musik dangdut sebelah kanan. Ayo, dangdut, suka dangdut. Tidak, dangdut. Kita lanjut. Ini yang terakhir, ya permainan yang terakhir. Yang kecamatan Madang Suku 2 tetap di tempat sebelah kiri, yang di luar kecamatan Madang Suku 2 di sebelah kanan. Ayo pindah. Ayo pindah. Udah? Habis? Paham ya tentang permainan ragam identitas? Kalau paham, terima kasih untuk permainan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita simpulkan dari permainannya. Udah? Jadi itu sekilas permainan tentang mencari atau mengetahui ragam identitas kita, ya mulai dari jenis kelamin sampai sebagainya. Untuk lebih memahami tentang ragam identitas, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia. Atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat DVD dan suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka termasuknya SMA. Kamu jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang kamu teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu pada sesi baru dengan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sekampurnas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita dan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas.
Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Ya, jadi itu sebuah video tentang ragam identitas. Artinya, ya, kita ini tidak sama. Kita tidak sama. Artinya semua orang itu punya identitas masing-masing. Tetapi cara mengeluarkan identitas kita itu supaya dikenal orang, agar kita lebih percaya diri, itu letaknya kepada diri kita dulu. Jadi makanya di sini damai dulu dengan dirinya. Kita tahu dulu dengan diri kita. Kita percaya diri dulu dengan kita. Ya. Jadi setiap manusia itu tidak semuanya hebat, tidak semuanya indah, tidak. Tetapi ada yang namanya kelebihan masing-masing, ada namanya kekurangan masing-masing. Nah, disinilah cara kita bagaimana menyikapi sikap tersebut. Nah, di sini dari permainan ini, ya, apakah Anda selalu berada pada sisi identitas yang sama? Tidak ya, berubah-ubah ya tadi. Kemudian yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama? Bertemu tidak? Bertemu. Karena pada putaran pertama tadi permainannya adalah jenis kelamin. Artinya jenis kelamin di sini adalah suatu kodrat yang tidak bisa diubah. Sedangkan dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting sehingga membuat diri Anda lebih berharga? Jenis kelamin. Atau jenis kelamin. Terus insan Tuhan, itu dari kesimpulannya. Jadi kedepannya jangan malu dengan identitas kita, karena kemampuan kita yang kita anggap tidak apa-apanya belum tentu tidak dihargai orang lain. Next, sampai di sini kita lanjut ke materi yang kedua, ya, tentang guna standar diri. Jadi kalau tadi konsep dasar identitas kita sudah tahu, sekarang kita membahas guna standar diri. Kamu yang sudah duduk di SMA ini ada standar diri tidak? Ada standar nggak? Ada. Ada. Setiap manusia itu ada standar. Entah standar itu setinggi-tingginya atau standar itu serendah-rendahnya. Tapi kita, insan Tuhan yang diciptakan dengan segala kelebihan, dengan akal, pasti menginginkan yang namanya standar yang tinggi. Nah, di sini setiap orang itu unik. Jadi setiap kamu yang di ruangan ini unik, ya, dengan keunikan masing-masing, dengan identitas masing-masing. Jadi kita tidak bisa membandingkan dengan standar orang lain. Standar umum itu tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Jadi artinya jangan mengukur standar teman, kita ukur dengan diri kita, tidak. Diri kita ya diri kita, jangan ukur dengan teman. Ya. Kemudian misalnya cantik, ketika kita mau melihat sebuah iklan di TV, cantik, orangnya suka pesel, orangnya suka pakai krim, itu standar mereka cantik. Tapi di kita cantik belum tentu yang seperti itu. Ketika kita ke Papua begini, ya, ke Papua, di sana kalau kita sebagai bangsa Indonesia melihatnya itu ya standar cantik, ya. Kalau kita bedakan dengan standar Indonesia, oh jauh, masih standar punya kita dengan mereka. Karena kita tidak mungkin belum menyukai, tapi bagi mereka itu eksotis, cantik. Itu bedanya. Seperti yang ibu tayangkan tadi di gambar, ada yang hitam, ada yang putih. Menurut kalian yang hitam seperti itu sangat tidak ada untuk standarnya, tapi untuk mereka itu sangat luar biasa. Jadi di situ kita membedakan tentang standar diri kita. Yang kedua, di sini ada video, silakan tonton kembali tentang standar identitas atau standar dirinya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya.
Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Kisah Yuni ini kisah nyata kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di tempat sekolah yang ada di Bali, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu maju dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena ganteng lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan dia bisa dibandingin. Kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original, tanpa harus mati sebagai kopian orang lain. Dari video tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, dari video yang tayangan tadi tentang standar diri, adakah yang bisa diambil atau disimpulkan? Jamila, dari video tadi? Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa kita di Indonesia berbeda-beda dengan warna kulit, jenis rambut, ras, suku, bahasa. Tetapi semua itu disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Terima kasih. Ulang Jamila. Ada yang bisa ditambahkan dari video tadi? Rafli yang paling pojok ya. Kita tidak perlu untuk mengikuti standar orang lain, karena kita punya standar masing-masing seperti di video tadi. Jika kita mengikuti standar orang lain, maka kita tidak akan habis-habisnya untuk berusaha untuk mengikuti orang lain. Maka dari itu, perbaiki diri sendiri saja. Luar biasa. Dari video tadi, ya kita itu lahir secara original, ya. Tidak ada yang lahir tiba-tiba kita langsung disiapkan dengan sesempurna. Dia jelas sempurna, original. Tuhan yang menciptakan. Ketika kita mau berwarna, yang pertama kali membuat kita berwarna itu adalah orang tua kita. Karena ketika kita lahir, kita itu ketika dia beragama Islam, kita langsung diazankan, ya. Jadi yang pertama adalah kita itu lahir secara original. Setelah melalui proses yang panjang, satu yang harus
kita petik, kita harus bisa bersyukur. Ya, bersyukur dengan setiap keadaan kita, bersyukur dengan setiap apa yang berada dalam tubuh kita. Jadi artinya jangan minder, mentang-mentang hidungnya udah mancung langsung minder, hitam sudah tidak minder lagi. Biarlah hitam. Mengapa harus minder? Inilah saya. Ya, yang jelas orang akan salut kepada kita ketika kita bersikap apa adanya. Jadi orang baik itu tidak mahal, murah dan butuh biaya banyak, tapi menjadi orang yang dibuat-buat itu mahal. Karena tidak ada inner beauty dari dalam dirinya. Itu tentang standar yang kedua. Yang ketiga, welas asih atau welas asih pada dirinya. Welas asih pada dirinya itu adalah cara kita mensyukuri atau cara kita berterima kasih kepada diri kita. Harus tidak kita berterima kasih kepada diri kita? Harus. Karena tanpa diri kita, ya, mata tidak akan bisa melihat tanpa organ yang lain. Jadi artinya satu kesatuan dalam diri kita itu. Makanya selain tidak lupa berterima kasih kepada diri kita, berterima kasihlah kepada orang terdekat kita, seperti orang tua, ya, kemudian kakak, adik, keluarga, teman. Dan kalian harus sama-sama berterima kasih. Karena mengapa? Sudah mau berteman. Kalau tidak mau berteman, maka kita tidak akan adanya persahabatan. Dengan demikian perlu ditanamkan yang namanya kebaikan diri, kesadaran penuh, ya. Kemudian keterhubungan dengan yang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas. Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, Ibu minta menghadap dengan temannya masing-masing, saling berjabat tangan, ucapkan terima kasih karena sudah mau berteman. Rasanya selama ini tidak pernah ucapkan terima kasih dengan kau. Pernah. Cuma kalau ketika dikasih jajan. Kalau tidak dikasih jajan, nggak kasih rasa terima kasih. Artinya di sini selain berterima kasih, kita saling menghargai antara teman yang lain. Ya, ketika kita tidak menyukai tindakan kita terhadap teman, ya, kita ada cara yang lebih baik mengucapkan kepada teman, saudara, orang tua dan lain sebagainya. Sampai di sini materinya selesai. Semoga identitasnya ke depan tidak malu lagi, ya. Jangan malu-malu, botak, pesek itu adalah saya. Yang lain biarkan mancung, punya orang, kaya punya orang. Yang penting inilah saya. Ya, jangan pernah malu dengan keadaan kita, karena kita yang terlihat sederhana, yang kurang mampu belum tentu orang kaya bisa meniru tingkah laku kita yang sudah sangat amat baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri materi sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau tanya sebelum mengakhiri, silakan Noksa dipimpin dulu doanya. Kedua teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, maka baiknya doa. Doa menegakkan pada pencet masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.